Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali dalam program spesial kesayangan kita. Inilah kajian kitab Hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Hanili bisa kembali menjumpai Anda lewat kajian udara. Inilah kajian kitab Hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas ya. Dan bagi Anda yang nanti ingin bergabung berdialog bersama kami, Anda bisa masuk melalui WhatsApp di 085277999101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 Mitra Pas. Dan tentunya bagi Anda juga bisa mendapatkan siaran kami atau mengakses siaran kami. Ada podcast kami secara audio visual bisa Anda pantau melalui fanpage kami Radio Pas FM 42. Linknya bisa Anda share ke iwan Anda Mitra Pas. Kebetulan pagi ini kita membahas satu topik yang cukup menarik meneruskan episode Ahad lalu tentang larangan menggambar hewan. Ini adalah pertemuan yang kedua atau bagian yang kedua. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisuladi, Abah Yai Mukhlisuladi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bihi bi ulum fit darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Kitab Targhib wa Tarhib. Hadis yang ke-4685. Wa an Ibni Mas'udin lan kacrita saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Ibnu Mas'ud, sami itu wis mireng ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Yaqulu iku dawuh Kanjeng Rasul. Dawuhipun, inna asyaddan nasi, sak temene luwih abot-abote menungso adzaban apane siksane yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku al musawwiruna, para penggambar-penggambar makhluk hidup. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan dia mendengar sabda Rasul, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah al-musawwirun, para pelukis, penggambar hewan atau makhluk hidup. Karena nanti ada melukis yang boleh,
Ada melukis yang boleh seperti melukis panorama alam, pepohonan, biji-bijian, bangunan begitu ya. Itu diperbolehkan. Yang dimaksud di sini adalah yang menggambar makhluk hidup yang menyerupai makhluk hidup. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan kacerita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Abi Hurairah sami tu midhanget ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul halih dawuh Kanjeng Rasul dawuhipun qala dawuh sinten Allah taala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan falyakhluqu habbatan falyakhluqu sya'iratan. Rawahul Bukhari Muslim. Wa man tasabanu adzlami kulamun dzalim sapa man iku miman saking wong dzaba kang lunga yakhluqu lan gawe sapa wong ka khalqi kaya dene makhluk ingsun. Fa yakhluqu mongko becik gawe ya sira kabeh dzaratan ing inten wal yakhluqu lan becik gawe sira habbatan ing biji-bijian fal yakhluqu lan becik gawe sira syairatan ing gandum. Rawal Bukhari Muslim. Ini masih sama dengan hadis sebelumnya, konteks beda redaksi, ada sedikit penambahan. Ini sumbernya dari Allah langsung. Jadi Nabi menyampaikan hadis qudsi. Orang yang paling zalim adalah orang yang menciptakan seperti ciptaan-ciptaan Allah. Membuat seperti ciptaan Allah. Membikin seperti ciptaan Allah. Ini zalim yang paling zalim. Maka kalau mau membuat, menciptakan, ciptakanlah. Ya seperti inten begitu ya, gambar atau biji-bijian atau gandum gitu. Nah ini, maka konsepnya atau pada prinsip dasarnya masih sama, bahwa menggambar atau membuat sesuatu itu jangan yang mirip bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah Islam itu menganggap problem bagi umatnya yang menyerupai makhluk umat-umat lain, seperti dalam keseharian ataupun dalam ritual-ritual keagamaan, punya perayaan menyerupai perayaan agama lain. Kalau dalam agama lain ada hari rayanya yang memang membuat replika-replika makhluk hidup atau bangsa-bangsa jin atau lain lah. Disebut dengan ogoh-ogoh, pawe ogoh-ogoh. Nah, umat Islam itu terkadang tidak mampu membedakan mana yang Islami, mana yang tidak Islami, artinya mana yang budaya Islam, mana yang tidak, mana yang dilarang Islam, mana yang tidak. Sekarang itu kecenderungannya adalah apa yang viral di media sosial itu layak untuk ditiru gitu. Kalau di sana bisa, kenapa di sini tidak gitu? Tanpa mengedepankan aspek syariah. Artinya secara syariah, aturan beragama boleh atau tidak. Ini yang disayangkan. Ya. Lihatlah ketika Idul Fitri, takbiran malam takbir, itu ada pawe kan, ada pawe. Itu umat Islam banyak yang membuat replika makhluk-makhluk hidup, hewan-hewan. Padahal kalau kita mengaji, sudah 2 pertemuan ini, begitu dahsyat hukumannya, baik yang menggambar atau menciptakan ciptaan seperti replika, patung, atau bentuk-bentuk yang menyerupai kakholki seperti ciptaan Allah,
ciptaan ingsun Allah. Itu adzlamu, lebih man adzlamu, orang yang paling zalim. Nah, ini ada larangan khusus yang melarang umat Islam membentuk, menciptakan bentuk makhluk hidup yang menyerupai ciptaan Allah. Berarti gawe kuda-kudaan, kan? Onta-ontaan, ular-ularan, ikan-ikanan, atau makhluk hidup yang lain tidak boleh. Kalau mau bikin ya bikin biji-bijian atau rumah-rumahan gitu ya. Ini jelas, hadisnya sangat jelas sekali, tanpa ditafsiri itu sudah mengarah pada apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Pada umat Rasulullah ini banyak melakukan penyelewengan atas larangan-larangan, hal-hal yang itu menjadi kebiasaan agama lain, kemudian umat Islam menirunya. Nah, ini. Maka ayo, kalau malam takbiran sudah yang dikumandangkan ya takbir, tahmid, tahlil begitu. Itu yang paling afdol. Adapun membuat mainan itu kan anak-anak itu ya, orang tua-tua ya nggak usah begitu loh. Tapi kalau bikin mainan ya mainan saja, jangan yang menyerupai makhluk hidup, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecam oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang uniknya itu ada yang dibiarkan di depan masjidnya, di depan musolanya, bahkan bertahun-tahun juga masih dibiarkan, dijadikan kenangan itu. Apakah tidak ada yang mampu mengingatkan? Nah, karena memang hadis-hadis semacam ini jarang ya dibaca di majelis-majelis pengajian, apalagi pengajian umum tuh jarang menyampaikan hadis-hadis yang semacam ini. Nah, mari, karena kita telah mendengarkan kajiannya, hadisnya, kita amalkan bersama-sama. Kalau di tengah masyarakat kita ada yang keliru, untuk mengingatkan, ini loh sabda Rasul begini, itu tidak boleh, bikin yang lain itu. Hadis selanjutnya, wa an Hayyan bin Husain qala ngendikan Hayyan, qala ngendikan likit wengsen Aliun sapa Ali radhiyallahu anhu, ala eling-eling ab'atsuka ngutus ingsun ka ing ira, alama ing atase perkara ba'atsane kang wis ngutus ing ingsun, ali ing atase masinun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala eling-eling tada ninggalo sira suwaratan ing gambar, ila tomastaha kecuali menghapus sira ing gambar, wala qabran lan orang ngutus ing kuburan, musyrifan ing diunggulno, illa sawiya tau kecuali ngratakake ing kubur. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Diterangkan dari Hayyan bin Husain. Hayyan ini berkata, Ali itu telah ndawi ingsun, telah memerintahkan pada kami, ingat-ingat ya, aku diutus kepada kalian itu untuk menyampaikan kepada untuk menyampaikan apa yang diperintahkan pada kami kepada kalian dari Rasulullah. Rasulullah niki berkata kepada para tabi'in, ingat-ingat aku menyampaikan sesuatu yang dulu disampaikan Rasul kepada kami untuk kalian. Nah, gitu deh. Jadi ini gampangnya ya, ingat-ingat ya, aku akan menyampaikan sesuatu dari Rasulullah kepada kalian. Kalau kita sederhanakan begitu. Ala tada' suwarah, ingat-ingat tinggalkan gambar-gambar. Illa tomasta kecuali untuk dihapusnya. Berarti menggambar boleh, kemudian dihapus. Berarti kalau anak-anak itu membuat replika-replika, membuat bentuk hewan harus dibakar, jangan dimasihkan. Ya kalau gawe gidolanan sedelok ya sudah dihapus, kemudian atau dibakar, dimusnahkan, jangan jadikan kenangan, malah taruh di pojok desa, di depan masjid yang unik
Apa sak masjid iku ya ora ngerti hukum ngono apa piye. Nah itu kan. Apa sak musala kono gak ana sing ngerti hadis niki apa priye gitu. Itu sangat ditekankan dari Rasulullah ke tabi'in, Rasulullah ke sahabat begitu masif. Karena Islam datang itu membawa satu ajaran. Dan termasuk bentuk perlawanan ajarannya adalah patung-patung, gambar-gambar gitu. Kalau menggambar, ya sudah nanti dihapus. Kalau yang makhluk hidup, kalau membentuk replika ya sudah setelahnya dibakar gitu. Dan tentunya yang membikin itu kelak harus siap-siap disuruh membikin napa iku kayak nyawa. Maka dalam hadis sebelumnya itu dalam riwayat Bukhari Muslim juga kan, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibu hatta yanfukhu fiha ruh. Barang siapa membikin gambar, maka Allah akan mengazabnya sehingga dia akan diperintahkan untuk meniupkan ruh di dalam gambar-gambar itu. Barang siapa yang membuat replika makhluk hidup, maka akan diazab Allah sehingga dia akan bisa meniupkan ruh dalam replika itu. Barang siapa yang membuat patung-patung, maka akan diazab Allah sampai dia bisa menghidupkan patung-patung itu. Padahal walaisa binafikin fi abadan. Padahal tidak akan bisa dia. Maka wayhaka in abaita ila antasna'a fa'alaika bihadza syajar. Maka celaka umat Islam yang begitu celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pilihan sebagai konsekuensi orang beriman. Melukis adalah satu keterampilan, skill yang tingkat dewa ya tentunya melukis. Maka tidak semua orang mampu. Namun orang mukmin, orang yang iman kepada Allah dan Rasulullah ada pilihan. Karena pada hakikatnya hidup ini ujian. Maka pilihlah hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan beralibi atas nama seni. Nah, jangan beralibi atas nama seni dan keindahan atau estetika. Tapi karena kita orang mukmin, ada aturan yang diterapkan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, wakilah di dalam Ka'bah itu dulu juga penuh dengan gambar-gambar. Kemudian dihapus semua kan gambar-gambar itu, dibersihkan semua. Itu. Warawalan was ngriwayatake Ahmad sinten Ahmad an Ali sing Ali kala ngendikan Ahmad kala ngendikan Ali. Karena ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah ing dalem jenazah. Faqala mongko nenten Kanjeng Nabi, ayyukum utawi dene sira kabeh yan toliqu kang ngucap ilal Madinah maring Madinah. Fala yada mongko aja ninggal fala yada mongko aja ninggal fiha ing dalem Madinah wasnan ing patung illa kasarahu kecuali mecah-mecahu ing patung. Wala qabron lan ora ing kuburan illa sawahu kecuali ngratakake hung kubur. Wala suratan lan ora ing gambar illa latohoha kecuali menghapus ing gambar. Nah ini tadi ada kekurangan yang kita sampaikan. Jadi tapi sudah dikuatkan di hadis terusnya ini ya. Jadi tadi Ali Hayyan bin Husain ini didhawuhi Ali. Ya, bahwa Ali menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, ingat-ingat tinggalkan gambar. Ingat-ingat kalau ada gambar patung tinggalkan kecuali hapus. Kemudian kubur musrifan jangan diunggulke. Tapi illa sawiyat atau kecuali dibikin rata. Maksudnya rata itu orang kok diratakan dengan tanah dihilangkan ndak, tapi tanahnya. Tapi kenapa kalau di Jawa itu kuburan kok benunuk kabeh? Ya itu karena ada artinya ada apa ya? Ada satu prediksi karena ketika sekian tahun tanah kuburan itu kan di dalam kan bentuk kalau lebih-lebih cepuri ya. Ini yang cepurnya tengah gitu loh.
Yang cepuri tengah dan cepuri miring itu beda. Nah, yang disuruh meratakan itu yang cepurinya miring, yang luang landak. Itu. Jadi kan nanti jadi kalau cepuri, mohon maaf, liang lahat yang cepuri ini orang Jawa itu kan ada dua model ya, ada yang di samping, ada yang di tengah. Kalau di samping itu tanah atasnya diratakan, enggak apa-apa. Itu. Tapi kalau di tengah cepurinya emang dibenunuk ke. Kenapa? Nanti sekian waktu tanah kayu atau blabag itu mungkin dipangan rayap sehingga jebumbruan tanah sing nang dhuwur kubur kuingko otomatis amblek ngebaki tanah dan menjadi rata dengan sendirinya. Nah ini ya. Jadi harus dikontekkan. Detek ini harus dikontekkan di lapangan. Jadi kalau nggak dikontekkan nanti pasti protes. Oh, ayo rata no kuburan. Salah, itu dilarang Rasul. Kira mudong sini. Kuburan gini karo kono beda. Kuburan kono itu luang landak, ning kene iki luang tengah, jenenge cepuri. Nah, nek cepuri kok ora mbok weturan nang dhuwur sampeyan yo ngowoh kuburane mbokmu pakmu, dadi namblek jero gitu loh. Nah, ini makanya dibikin jembumbruan kayak turan nanti otomatis akan penuh dengan atau dengan rata dengan sendirinya itu. Kemudian dari Ahmad, dari Ali, masih dari Ali lagi, Rasulullah itu di dalam memperlakukan jenazah beliau pernah mengatakan mengatakan begini, di antara kalian dulu yang pernah ke Madinah, maka jangan pernah meninggalkan patung kecuali dipecah, dihancurkan. Jangan pernah ada kuburan kecuali diratakan. Diratakan masih tanahnya pada waktu penguburan juga jumbruk gitu. Karena cepurinya di samping. Dan jangan meninggalkan gambar kecuali dihapus. Nah ini. Jadi di antara proyeknya Rasulullah ketika dulu orang-orang pada hijrah ya dari Mekah ke Madinah untuk tinggal di Madinah, kalau mendapatkan hal-hal itu maka dibenarkan. Kalau kuburan sing dijebrumbrukno dhuwur digiroto. Ini yang problemnya ketika cepurinya di tengah tidak bisa loh ya, seperti tadi telah diterangkan. Kemudian kalau gambar ya dihapus gitu. Nah, kalau ada patung dihancurkan. Nah, tentu ini patung yang nanti konteksnya beda karena nanti ada undang-undang. Undang-undangnya begini, Islam juga undang-undang tidak boleh menghancurkan tempat ibadah agama lain. Itu ada undang-undangnya, Nabi melarang. Bahkan menjelekkan sesembahan agama lain itu tidak boleh. Nah, berarti kalau ada patung-patung kemudian itu ada di tempat peribadahan orang lain ya jangan diganggu. Seolah-olah itu ini adalah proyeknya Rasulullah untuk menghancurkan patung-patung. Kalau ada patung hancurkan. Itu wilayahnya orang, itu sesembahan orang, biarkan. Karena ada ayatnya itu, janganlah kamu misuh-misuhi sesembahan orang lain. Bisa jadi nanti Tuhanmu akan dipisuh-pisuhi tanpa ilmu. Nah, elak ngeri nih. Jadi menjelekkan, menghinakan sesembahan orang aja tidak boleh. Sama menghancurkan tempat ibadahnya orang lain nggak boleh, kecuali yang sudah tidak difungsikan. Jadi dalam prinsip Islam itu juga ada toleransi mengajarkan baik Quran dan Rasul Muhammad SAW. Artinya ini patung sing kamu sudah Islam, kemudian masih menyimpan patung, hancurkan.
Kamu dulu mboten Islam, kemudian sekarang Islam masih ada patung-patung yang untuk patung ritual ibadah ya, hancurkan itu loh. Tapi kalau itu miliknya orang dan agamanya lain ya biarkan. Biarkan. Jadi tidak boleh mengganggu milik orang lain kan. Nah itu. Karena nanti ada undang-undang lagi. Man adza zimiyan faqad adzani gitu kan. Barang siapa yang mengganggu orang zimi sama dengan mengganggu Rasulullah. Zimmi itu apa? Dia bukan orang Islam, tapi tidak pernah mengganggu kalian. Tidak pernah mengganggu orang Islam. Sampai sholat ora pernah diganggu, sampai pengajian ora pernah diganggu. Malah keporo mereka yang terganggu kan dengan suara loudspeaker yang berlebihan, sound system yang menggelegar ketika ada pengajian. Mereka juga diam, nggak marah-marah. Kok mbok ganggu? Itu sama dengan mengganggu Rasulullah. Udah ngeri nih ku. Jadi Islam itu sangat memberi perlindungan kaum minoritas atau orang lain atau agama lain karena prinsip dasarnya lakum dinukum waliyadin. Maka ketika Islam difahami secara benar itu enak, hidup dengan siapa di mana nggak akan risau, nggak akan takut dengan keimanannya loh. Terkadang ada yang lucu, ada patung si Jumarah, hancurkan. Lo miliknya siapa kok hancurkan itu? Mengganggu iman gambar kok lemah menimanmu tuh gitu. Bayangkan orang-orang non-Islam yang ada di tengah umat Islam tiap hari mendengar azan itu, mereka juga nggak risau kok, nggak takut imannya copot kok. Masa lagi roh patung aja terus hancurkan takut imannya hilang, itu lemah imannya gitu. Nah gitu loh. Maka harus difahami ya. Kalau milik ini konteksnya adalah kalau sudah masuk Islam ya harus melepas itu semua begitu. Bukan targetnya menghancurkan milik orang, tidak. Nah, jadi kalau masih ada patung, kecuali patung itu harus dihancurkan miliknya sendiri. Kubur diratakan, kalau cepurinya di samping, kemudian gambar kecuali untuk dihapus. Nggone dhewe, nggone wong ya aja ngrusak sih gitu. Nah, ini ya. Dan hadis selanjutnya wa an Abi Thalhah lan ketika sing Abi Thalhah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Rasul la tadkhulu ora bakal mlebu sopal malaikat baitan ing omah fi ku tetep ing dalem omah kalbun siji ana asune wala orang mlebu sinten malaikat suratun apa kang ana gambare rawahul Bukhari wa Muslim rawahu was ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah dari Abi Thalhah. Sesungguhnya Rasulullah ini mengatakan malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah. Malaikat apa? Malaikat rahmah allati tad'u bil khair. Malaikat rahmah yang datang mendoakan kebaikan, karena setiap pagi sore rumahnya orang mukmin itu didatangi malaikat rahmat yang senantiasa mendoakan atas sedekah yang telah dia keluarkan. Setiap pagi lah malaikat rahmat ini tidak mau masuk, tidak mau mendoakan. Kalau di dalam rumah itu pertama ada anjingnya, anjing segawon, tidak mau masuk. Dua, ada gambar-gambar makhluk hidup. Nah, ini tidak boleh, malaikatnya tidak mau. Maka apa itu? Wah, ini Islam diskriminasi. Kenapa anjing Ya satu, najisnya itu kategori najis berat sehingga nanti merepotkan. Sebab orang Islam itu perlu kesucian ya, suci. Sholat perlu suci, pakaian, tempat dan badan. Nanti kalau ada segawon, kalau ada anjing itu merepotkan, sangat merepotkan. Karena kebiasaan anjing itu ngiler jalan-jalan, menjilat-jilat badannya dengan lidahnya, sehingga najisnya kemana-mana. Nah itu. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan gambar makhluk hidup. Nah, kemudian dalam hadis lain dalam riwayat Muslim,
La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathilun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam ada anjing dan tamathil, patung-patung yang untuk sembahan, beda dengan celengan gitu atau mainan gitu ya. Nah, ini ada satu kisah yang Masya Allah. Sebetulnya susunan hadisnya kita balik aja biar enak nanti. Nah, hadis an Ali radhiyallahu anhu Rasulullah qala la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun wala junubun wala kalbun. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya itu ada gambar-gambar, ada patung-patung, ada orang junub. Nah, orang junub dan ada anjingnya. Junub itu apa? Orang dewasa yang mengeluarkan sperma, entah itu mimpi, hubungan suami istri atau dipaksa. Kalau belum mandi besar namanya junub, maka mandinya mandi jinabat. Kalau ada begitu malaikat tidak mau masuk gitu. Nah, hadisnya Bukhari. Berarti kalau junub segera mandi, biar malaikat rahmatnya pada datang. Ini junubnya jam 9 malam, mandinya jam 9 pagi, serentan waktu itu malaikatnya tidak masuk. Jadi mengurangi barokah rumahnya. Maka segera mandi. Segera mandi nanti malaikat rahmatnya pada datang semua. Nah, Wa'an Ibnu Umar niki hadis yang terakhir dalam bab ini ya. Sebetulnya masih banyak, cuma ini kita akhiri karena hampir sama. Jadi Wa'an Ibnu Umar, ini Ibnu Umar yang cerita. Kalau ngendikan Ibnu Umar, wa'ada Rasulullah wis janjeni ing Rasulullah sapa Jibril alaihissalam. Ayak tiyau ing yento sowan sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi. Jadi Jibril itu pernah janji kepada Rasulullah akan datanglah. Farotha mongko ngresah sedih alai ngatasé Jibril hatta stadda sehingga banget rindunya Jibril ala Rasulullah ngatasé Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja mongko miyas sapa Jibril falaqihu mongko fakharaja mongko miyas sinten Kanjeng Nabi falaqi mongko nemoni sapa Jibril sapa Kanjeng Nabi hu ing fakharaja mongko miyas metu sinten Jibril alaihi laqiyun mongko nemoni ngeten fakharaja mongko miyas falaqi mongko nemoni hu ing nabi sapa Jibril alaihi salam. Fasyaka mongko wadul ilai maring nabi sapa wadul sapa Jibril alaihi sing nabi faqala mongken sapa Jibril inna la nadkhulu baitan fi kalbun wala suratun. Inna sampe ingsun lana dakhulu ram mlebu ingsun baitan omah fi dalem omah kalbun apa segawon wala suratun lan napa niku gambar. Nah, rawal Bukhari. Ini hadis ini kalau kita cari di Fathul Bari itu kisahnya ini kurang lebihnya begini. Jadi Jibril itu janji akan datang sowan kepada Nabi. Lajeng Jibril itu datang betul, tapi nggak bisa masuk ke rumah Nabi, gitu, nggak bisa masuk ke rumah Nabi. Sampai Jibril ini gresah sedih, waduh piye, istada ala banget rindune kali Rasulullah. Waduh piye lah kok iso mlebu aku wis tekan daleme Kanjeng Nabi kok ora iso mah. Lah Kanjeng Nabi mireng gresahane Jibril iku, kemudian Kanjeng Nabi medal miyos nemoni Jibril.
Napa sampean kok ora bumah-bumah lak Jibril ndang kula pun nggih sami kangene kira-kira ngoten. Terus Kak Jibril ngendikan, "Lah aku iki gak iso mlebu Jeng Nabi nek ana omah ana kalbun wala suratun." Nah, ini mufasirin kok kalbun apa daleme Kanjeng Nabi ana asune gini. Ini satu pendapat ya. Jadi Husain. Jadi Hasan Husain itu kecilnya itu pernah bermain, mohon maaf, anjing kecil itu apa namanya? Kirek. Itu loh, kirek itu. Jadi bocah cilik ya gitu, anak kecil gitu. Itu ulet-ulet itu gitu di rumahnya itu. Tanpa sepengetahuan Rasul Muhammad SAW. Nah, hal itu menjadikan Jibril tidak berani itu. Nah, maka kemudian semenjak itu kemudian Hasan Husain tidak boleh bermain dengan anjing kecil itu. Nah, itu wakilah begitu. Kemudian wakilah itu karena surah-surah gambarnya itu gambar burungnya Aisyah yang ada di korden itu sebelum dicopot itu. Nah, ini penafsiran ya. Nah, intinya hal itu sehingga Jibril itu tertahan walaupun keuangan janjian yo ora iso bumah yo. Berarti ya jangan diartikan wah gampang berarti Israel ben Rabu mah tak pasangi ulo mah gitu ya. Ya kira-kira tapi Israel ini pantang mundur dari Israel ini beda ya beda konsep itu. Ini malaikat rahmah Jibril, tapi nek Israel wis ra ana wedine karo sapa-sapa. Tapi ada satu penafsiran juga ya. Jadi kenapa Ashabul Kahfi itu umurnya panjang? Kenapa kok tidur sampai 9 sampai 1 tahun ya? Sampai 9 tahun, mohon maaf, 300 sekian puluh tahun, 390 tahun. Karena pada waktu tidur itu di bawahnya itu ditungguin anjing gitu loh. Ada anjingnya Ashabul Kahfi yang mengikuti. Sehingga malaikat arep jabut nyawa rawani gitu. Itu ini hanya penafsiran, tafsir itu ya prediksi gitu ya. Kenapa umurnya karena ada anjingnya gitu. Nah, juga jangan dihubungkan kenapa etnis tertentu umurnya panjang-panjang nggak mati-mati karena rumahnya ada anjingnya, malaikat sehat jabut gak sido gitu. Nah nanti dilimpe pas karena anjingnya cabut gitu. Nah, ini penafsiran tafsir bebas saja. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Mitra Pas, nanti di sesi berikutnya Anda tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya selalu tunggu, kami akan segera rehat sejenak, tetapi nanti setelah itu saya akan kembali lagi untuk Anda menunggu bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama narasumber Abah Yai. Anda bisa telepon di 0295385877, WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277 9999101. Mitra Pas, kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Baik, Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk Anda Mitra Pas yang tetap stay tune bersama saya Rifanili, kita masih tetap bersama di kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas. Dan tentunya bersama Abah Yai Mursiladi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis Diki Rodatul Salam Tambah Harjo Runting Pati. Kita masuk di sesi kedua, di mana Anda bisa berdialog bersama narasumber. Anda bisa komentar di fanspage kami, terus kami pantau di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Silakan Anda bisa bergabung, linknya bisa Anda share ke iwan Anda Mitra Pas ya. Dan untuk telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kemudian juga WhatsApp. Nah ini dia bagi Anda yang mungkin mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, nyambil dengan pekerjaan, mungkin dengan masak, boleh. Anda bisa kirim suara Anda jadi lebih mudah, Anda tidak perlu ketik ya. Kirim suara Anda
Atau Anda kalau memang sempat ya boleh ngetik, kirim pesan di 085277999101. Jadi makin mudah. Yang pagi ini sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Vivi, sekarang remaja-remaja kan sukanya menggambar anime, bahkan ada kursus dan itu memang skill tinggi, harganya juga lumayan. Nah ini kan ada yang mengatakan jenis karikatur, apakah ini juga dilarang atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Oh iya, kemarin sudah kita terangkan, itu dulu karikatur, sekarang itu kan istilahnya teknologi baru lah. Karikatur lama ya wayang itu sudah diluruskan para ulama dulu, kalau bentuknya wayang boleh, karena gepeng kan orang mungkin hidup gitu ya, terus bolong-bolong gitu. Beda dengan yang wayang golek begitu kan, yang utuh wayang golek pun tuh hanya kepalanya tok, badannya nggak ada kan itu. Sudah diatur sedemikian rupa, maka kalau karikatur kan jelas itu gambar animasi. Gambar animasi yang bentuknya adalah hanya ya ilustrasi, itu pun bukan bentuk makhluk yang sempurna. Jadi tidak ada masalah seperti halnya wayang. Walaupun masih diperdebatkan dalam arti di dalam mazhab tertentu masih dianggap itu berhala, karena mungkin tidak memahami. Mohon maaf, contohnya untuk ulama-ulama Wahabi itu masih dianggap berhala. Maka pernah ada kasus kan tahun 2002, jadi petugas haji Indonesia yang berasal dari Kabupaten Grobogan itu, tapi orang Pati, malah orang Pati gitu, yang membawa wayang, dibawa untuk selfie di depan Ka'bah, di area Ka'bah lah. Itu langsung ditangkap askar itu. Dan dipidono, dideportasi akhirnya karena dianggap itu berhala bagi orang sana wayang. Nah, jadi mungkin tidak memahami wayang itu apa, hanya katanya karena membentuk replika kan, membentuk makhluk hidup itu. Padahal kalau dicermati kan wayang makhluk hidup mana yang ada seperti itu, makhluk gepeng begitu kan, bolong-bolong tangannya dipatah-patah gitu ya. Ya, matanya satu tembus kanan kiri, kalau orang ya mati lah gitu. Nah itu berarti kan makhluk mati namanya. Itu untuk ulama Indonesia, dulu para wali songo yang inisiatornya sudah dinyatakan syar'i, sudah cocok, tidak melanggar syariat gitu. Dan sekarang tinggal meneruskan, karena ulama dulu ngalim-ngalim. Jangan dikira wali songo dulu lebih ngalim orang sekarang, wis, jangan kira. Raden Qasim Sunan Derajat, Raden Paku Sunan Giri, Sunan Bonang atau Maulana Ibrahim dan lain sebagainya, seantaran atau putra-putranya Sunan Ampel dan ponak-ponakannya, ini sekolahnya di Malaka loh. Beliau berguru pada Sayyid Al-Arif Billah Ismail Al-Jilani. Itu cicitnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Langsung berguru ya sampai doktor lah. Jadi betul-betul wali 9 yang sebagian besar itu betul-betul ngalim ngalamah. Jangan dikira lebih pintar orang sekarang. Belum, makanya Islam kenapa bisa diridhoi Allah semebar dengan benar di Indonesia. Jadi benarnya di Indonesia itu bisa teruji dengan faham Islam sedunia. Bahkan banget ya, istilahnya hebatnya ulama Indonesia pun pernah menjadi mufti atau imam Haramain kan. Itu menandakan kehebatan ulama-ulama yang di Nusantara yang membawa dulu betul-betul ahli agama. Sehingga apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi saat ini itu sudah diselaraskan dengan syariat. Termasuk wayang. Itu sudah diperdebatkan antara Sunan Giri dan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Sudah pernah berdebat tentang itu, termasuk taswir atau tidak, tamatsil atau tidak,
Itu sudah dibahas. Nah, sekarang pengembangannya karikatur, ya termasuk sama dengan wayang kan berarti gitu. Nah, gitu. Jadi tidak masalah karena tidak makhluk hidup yang menyerupai makhluk hidup, hanya gambaran-gambaran engrengan atau karikatur gitu. Baik. Yang berikutnya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon yang masuk, coba kita terima. Halo, assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana. Silahkan Pak Udin. Begini apa mengenai makhluk hidup atau membuat makhluk hidup replika terkadang itu kita sering melihat mainan anak-anak itu berupa hewan-hewanan apa. Nah itu bagaimana konsepnya kalau untuk mainan anak-anak itu apa? Itu aja sih apa yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mainan, ada boneka, sesuatu yang untuk bermain itu kan diperbolehkan. Seperti halnya Hasan pernah bermain anjing kecil gitu kan, karena anak-anak Rasul juga tidak melarang gitu. Bukan berarti kemudian anak kita boleh bermain, tidak, kemudian dilarang ketika ada kejadian Jibril itu gak bisa masuk kan. Nah, artinya yang sifatnya mainan itu dimakfu. Terus anak-anak kan belum masuk pada penekanan hukum atau belum mukallaf, belum kena hukum pahala dan dosa. Belum ditarget untuk menjalankan syariat. Jadi untuk mainan itu dimakfu. Dimakfu itu apa ya? Dimaafkan, begitu, dimaafkan. Tidak termasuk yang diharamkan yang disebut dalam syariat ini. Ada tak celengan, bentuk gajah, celengan, bentuk semar gitu ya zaman dulu kan ya. Sekarang masih ada enggak ya gajah kalau gitu ya? Itu enggak apa-apa gitu. Karena sifatnya mainan gitu. Ya. Baik. Sementara yang sudah bergabung kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah itu ada foto-foto dipajang, itu apakah diperbolehkan ataukah tidak? Mohon pencerahannya. Iya, ada, foto. Ada telepon lagi ya, coba Ya, kami oke. terima. Halo, assalamualaikum Pak Chef Empati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya bisa dimatikan Bapak? Nggih. Baik, Saking silakan. Mbah Dujono. Nggih. Badhe taken Mbah. Kula niku lak wundu, mbah wundu. Lah Mbah putri kok menyentak-nyentak niku niku lak batal ya, Mbah. Kalih kaping kalih kula niku gadah putra. Larine setunggal, kelas 6. Lah niku bojone meteng 7 sasi, ditinggal mati. Ya Mbak niku dereng nate kurban apa kula niku wajib ngurban ke Mbah Yai. Sampun Mbah. Nggih. Nggih. Matur. Gini, yang perlu difahami wudhu itu ada wudhu untuk sholat, ada wudhu untuk wiridan. Nah, wudhu yang untuk sholat itu rata-rata ulama Indonesia bermadzhab Syafi'i dan Syafi'iyah itu ya pandangannya kalau suami istri itu kan tidak muhrim. Tidak muhrim, kalau muhrim kan berarti tidak boleh dinikah kan. Tapi mukhlil, orang yang dihalalkan. Namun dalam persentuhan wudhunya itu membatalkan suami istri, membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Ya, itu untuk mazhab Syafi'i. Ya mayoritas orang Indonesia lah. Maka persentuhan suami istri itu batal. Nah, berarti kalau akan sholat wudhu kok nyenggol-nyenggol nyentok kulit karo kulit tanpa ada penghalang baju, maka wudhunya batal. Nah, tapi kalau wudhu wiridan rak popo. Jadi talfik saja ke mazhab Maliki rak popo. Sing dimaksud bersentuhan itu
mencentuh, menjamah, menggauli. Ngoten ben enak karena sifatnya wiridan. Wiridan artinya di wiridan dawamul wudu, di kebiasaan mendawamkan wudu. Ya walaupun singgolan karo bojo wis rapopo yang berwudu. Kecuali kentut kencing itu ya. Atau tidur. Tapi yang singgolan talfik saja seperti orang yang haji Indonesia, haji. Ketika tawaf bagaimana sementara istrinya ikut. Oh, kalau bojone jaluk digandeng nanti kan batal. Gitu. Tapi kalau nggak digandeng nanti gandeng orang lain mah repot gitu loh. Nah, akhirnya kebanyakan talfik. Talfiknya itu melembang madhab. Nah, maka kalau sama dengan wudu ya, kalau wudu sifatnya dawamul wudu wiridan wudu ya, singgolan bojo gak apa-apa gitu. Tapi kalau mau sholat sebaiknya konsisten pada madhab yang sudah kita yakini. Kalau persentuhan suami istri kulit dengan kulit atau itu membatalkan wudu gitu. Satu. Nomor 2 tadi tentang apa tadi Mas? Ya, tentang orang yang sudah meninggal apakah dikorbankan atau tidak? Korban itu hukumnya sunnah, aqiqah sunnah, sedekah sunnah. Jadi tentang penyembelihan itu kan ada 4 jenis penyembelihan ya. Penyembelihan pertama hewan untuk dam haji. Nah, atau kifarah. Ya, dam atau kifarah haji. Berarti ada hewan yang harus disembelih. Kalau dam hukumnya wajib. Contohnya orang Indonesia kalau haji kan tamattu. Artinya dia memisahkan antara niat umroh dan niat haji dengan 2 mikot. Nah, itu namanya haji tamattu, haji sing pol enak. Pol kepenak maka wajib membayar dam, wajib. Apa damnya? Menyembelih 1 ekor kambing. Nah, atau terjadi pelanggaran ikhram, itu juga wajib membayar dam dan sembelih hewannya. Ada penyembelihan untuk kurban, hukumnya sunnah, khusus di hari Idul Adha dan Nahr. Hukumnya sunnah. Bagi siapa? Orang hidup. Untuk apa? Bersyukur kepada Allah yang diwujudkan untuk menyembelih hewan di hari kurban dan Nahr. Nah, ada akikah. Akikah itu sunnah. Untuk siapa? Untuk bayi yang baru dilahirkan di hari ke-7 bersamaan memberi nama dan menyukur rambut. Kalau belum mampu, kelipatannya 7, 14 hari. Kalau kelipatannya 7, kelipatannya sampai 7 tahun. Nah, gitu. Sampai terakhir 14 tahun balik gitu. Sunnah hukumnya, tidak wajib. Kalau nggak kuat ya sudah. Hanya sunnah. Siapa yang mendapat hukumnya? Orang tuanya atau kakeknya. Kemudian menyembelih hewan untuk orang mati namanya nyedekah. Kalau nyedekah kan tidak harus hewan tapi apa saja boleh. Cuma itu tradisi menyembelih ya. Nah, itu hukumnya juga sunnah. Jadi kalau anaknya mati apakah wajib dikorbankan? Tidak wajib. Tapi sing wajib mah dihajikan. Dihajikannya wajib. Apalagi punya tinggalan. Wa yajibu ayyahujja 'ala mayyitin bitirkatihi. Wajib menghajikan orang-orang mukmin yang mati belum haji sementara masih punya harta tinggalan. Maka wajib dihajikan. Loh, wong tuane urung haji, ya, namanya badal haji, dibadalkan haji. Dibadalkan haji ya. Itu malah wajib untuk korbannya sudah tidak, untuk akikahnya sudah tidak. Itu. Tapi kalau anak yang mati sebelum balik, ya kalau mampu diqodhoi akikahnya boleh. Kalau untuk anak ya. Karena begini, ada undang-undang dari Rasul. Berarti kullu ghulamin murtahanatun bi aqiqati. Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya.
Ini undang-undangnya. Karena setiap, maka semua gitu loh. Walaupun mati di hari ke-7, mati di hari ke-11 hari kelahiran, ya masih kena hukum itu. Apalagi anak-anak yang mati sebelum balik itu kan langsung diangkat ke surga. Ibarat seperti kupu-kupu yang terbang di taman-taman surga. Untuk apa? Menanti ayah bundanya untuk diajak masuk surga. Sehingga anak itu mencari orang tuanya. Nah, anak ini kelak tidak bisa bertemu orang tuanya walaupun dia cari, kalau orang tuanya tidak mengakikohkannya. Karena belum ditebus, gadenya belum ditebus, maka anaknya tidak berjumpa orang tua. Maka biar orang tuanya berjumpa dengan celengan ning swarga nih mau, tabungan ning swarga, wujud anak yang meninggal sebelum balik itu ya akikoh gitu loh. Nah, untuk akikoh masih dianjurkan mengkodoknya walaupun anaknya telah meninggal dunia di masa kecil loh ya, di masa kecil gitu. Baik, ini juga ada yang sudah bertanya kembali malah seputar sembelian ini. Oke. Yai, ini ada beberapa hal yang cukup menarik kemarin dari Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Tentang korban kemarin, ada beberapa warga yang korban sama sekali tidak berani untuk mengambil haknya yang sepertiga itu, padahal itu juga bukan korban karena nadar. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang akikoh, keluarganya sama sekali tidak mau makan dagingnya. Mohon pencerahannya ini bagaimana? Ya istilah apa itu? Ada kebiasaan, istilahnya apa ya? Salah tapi lumrah. Masyarakat menganggap itu wajar, nggak ya? Wajar. Antara fakta dan mitos gitu. Jadi inilah pentingnya ngaji. Ngaji itu kan untuk ngasah jiwa, ngatur jiwa. Ngaji agar selaras dengan syariat, bukan berdasarkan mitos ataupun kebiasaan atau budaya. Itu fungsi ngaji. Mohon maaf. Jadi maka ngaji, kajian-kajian semacam ini itu kan, kitab ini kelasnya internasional kan. Sak dunya maca kitab iki kabeh. Orang Afrika, orang Arab, orang Eropa, Asia semua membaca, sehingga akan mendapatkan teks yang sama. Jadi cuma perbedaannya lah di penafsirannya. Tapi kalau penafsirannya mengacu pada kitab-kitab besar, pada kitab sarahnya hadis, itu akan menemukan hal yang sama, setidaknya mirip. Tinggal mengkontekkan kebiasaan masyarakat. Nah, seperti halnya kurban. Kurban itu kan hukumnya sunnah, menjadi wajib kalau dinazarkan. Kurban yang sunnah itu afdolnya pertama kan satu hewan diniatkan satu nyawa sebagai syukurnya. Tapi kalau sudah semua maka cukup satu untuk keluarga kan. Nah gitu. Lah bagi si mudokhi, bagi si pengorban, itu diperbolehkan mengambil sepertiga dari apa yang dikorbankan. Jadi cara membaginya dibagi 3, sepertiga untuk dikonsumsi sendiri, sepertiga dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Itu kan sebetulnya sangat jelas sekali dalam peraturan syariat, dalam kitab-kitab fikih itu sangat jelas sekali. Jadi sepertiga sing korban, sepertiga dihadiahkan. Ya dihadiahkan maksud siapa? Contohnya begitu, ada orang kaya yang tidak berkorban karena saat itu tidak punya uang. Orang kaya kan bukan mustahik, maka dia boleh menerima sebagai hadiah atau suguhan. Dari relasi bisnis. Dari relasinya bisnis, temannya, temanku saat ini sugih tapi ora ndek duit blas sampai korban, ora duwe mek utang, ora dipercaya kagak utang katan. Ya sudah, tak kasih hadiah. Nah, gitu. Salah satu fungsinya. Ya fungsinya itu, sehingga nanti umat Islam walaupun semua bisa menikmati, cuma kan alokasinya beda itu. Nah, terkadang panitia masjid nggak tahu itu. Nggak mudeng. Banyak karena korban dan budaya kan. Yang penting dibagi rata gitu kan. Guyub rukun yang penting. Nggak ngerti tata caranya. Sehingga
Karena sering kita tawarkan, hendaknya masjid musola itu Mbak ya bikin satu kajian khusus tentang kurban. Udahlah mengacu pada kitab yang standar ya, yang paling enak tuh Wahab sebetulnya untuk diamalkan tuh Wahab. Fathul Wahab maksudnya. Fathul Wahab. Kalau Fathul Mu'in kan karena terlalu banyak referensi pandangan itu menjadi yang mana begitu. Ya, maka kalau Fathul Wahab itu paling enak untuk diamalkan di tengah masyarakat itu. Begitu. Jadi sudah ada cuklak istilahnya ya. Sudah ada SOP sebetulnya. Nah, karena panitia itu kadang karena dianggap ini jauh tradisi sehingga ya sing penting sembelih dudum rame-rame begitu. Kulinernya dari dulu juga seperti itu. Padahal kan wilayah syariat yang harusnya itu, mohon maaf, takmir masjid itu mendatangkan kiai kan, karena masjid itu yang bertanggung jawab tentang kemakmuran dan kebenaran ibadah kan takmir secara organisasi ya. Apalagi sekarang kan ada LTDNU, Lembaga Takmir LTMNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Ono DKM, Dewan Masjid Dewan Kesejahteraan Masjid, dan ada lain macam-macam, ada organisasinya. Dan sekarang sebetulnya juga diterbitkan kan buku-buku panduan untuk peribadahan dan pengelolaan masjid secara benar gitu kan. Nah, tapi kalau mohon maaf kan masih banyak yang tidak mau belajar. Apalagi yang gak lama-lama, orang santri lama itu kan malas belajar, malas ngaji, malas belajar, sehingga ilmunya itu stagnan, sehingga ya pelaksanaan syariat banyak selewengkan gitu. Nah, bagi yang memahami sepedi aja karena ini syariat toh. Maka tapi kalau itu disembelih di kepasrahan panitia kan ya tidak bisa, maka sembelih sendiri prakteknya. Maka yang sudah biasa, sudah anggota keluarganya 7, sudah pernah dikorbankan satu-satu, ya sudah. Nanti untuk wiridan ya untuk satu keluarga. Untuk wiridan tiap tahun. Nah itu loh. Udah disembelih di rumah daripada wong sugih kok ndremis, mohon maaf bahasanya begitu ya. Ndremis itu kan yang ngarep-arep pawean kepangsa nyereng jaluk itu ndremis itu. Oh ya ora pantes toh. Ya wis lah, korban dhewe di rumah. Ya sepertiga dikonsumsi, sepertiga nanti buat hadiah relasi, yang sepertiga ya fakir miskin. Gitu kan enak itu. Baik, kalau yang akikoh apakah boleh dikonsumsi ya keluarga? Akikoh keluarga boleh, yang nggak boleh kan yang akikoh saja. Cuma yang nggak boleh menyimpan gitu, harus habis. Kalau korban kan bisa sampai 4 hari bahkan lebih. Afdolnya ya 4 hari itu selesai kan. Tapi untuk selanjutnya masih boleh. Yang penting penyembelihannya di hari itu. Tapi akikah beda, akikah harus habis hari itu juga. Anggota keluarganya ya sebatas menikmati. Sewajarnya kayak ya. Karena itu tebusan maknanya. Akikah itu tebusan, semacam yo ginebus itu kan harus totalitas. Beda dengan korban itu sedekah syukur. Syukurnya orang hidup yang dibutuhkan nyembelih di hari nakhr itu. Oke, ini yang cukup menarik bagi orang yang berkorban yang dipasrahkan kepada panitia. Ini kan berhak yang sepertiga itu harus ada ikrar yang hakku yang sepertiga serahkan aja ke warga Pak, enggak apa-apa. Panitia gitu. Itu bukan mundohi, bukan pengkorban. Berarti status panitia itu mewakili seseorang yang korban, namanya wakil. Ya harus sama dengan yang memerintahkan, memberi amanah. Maka hal itu juga pernah Sayyidina Ali disuruh menyembelih kurbannya Rasulullah. Sudah ada contohnya gitu. Sudah ada contohnya, berarti Ali sebagai panitia. Itu Nabi juga mewanti-wanti kan, jangan kau jual kulitnya, dekilnya, itu apalagi rambutnya. Rambutnya ya begitu, bagikan semua. Itu kayak gitu. Nah, tapi Rasulullah kan beda. Rasulullah itu satu untuk seluruh umatnya. Itu karena raja syukurnya Rasul ya. Sebagai seorang pemimpin kan minimal memang harus kurban. Presiden ya harus kurban, bupati harus kurban untuk rakyatnya, bukan untuk pribadinya. Maka mestinya dalam pikirannya adalah ini korbannya Presiden Republik Indonesia begitu. Ini korbannya Gubernur Jawa Tengah, ini korbannya
bupati-pati jangan atas nama pribadi, wong bukan uangnya, kecuali uangnya sendiri, tapi atas nama institusi atau lembaga negara yang dia pegang untuk rakyatnya itu. Baik. Kita kembali ke foto lagi yang sudah bergabung. Foto apakah boleh dipajang ya yang tadi kepotong? Boleh, nggak apa-apa. Aman ya? Aman gitu. Baik, lanjut lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Ini sama dengan pertanyaan tadi tentang mainan seperti boneka yang menyerupai makhluk hidup, sifatnya dimakfukan untuk anak-anak. Bagaimana hukumnya untuk si penjualnya atau toko? Kan pelakunya juga orang dewasa, ada nilai ekonomis luar biasanya juga di sana. Tokonya juga besar-besar sampai banyak karyawan. Ini bagaimana ya? Kalau mainan ya dimakfu, namanya mainan itu dimakfu. Oke. Sifatnya mainan itu namanya aja mainan, dolanan. Cuma dolanan itu kan dalam aspek psikologi tasawufnya yang tidak baik. Tapi untuk anak-anak kan memang ya pengganti mainan. Anang dunia kayak dolanan kan. Adunya laibun walahun. Ning dunia itu nggon dolanan nggon asik-asikan, lelahan. Makanya dalam bentuk mainan itu ya dimakfu itu. Itu. Baik. Terakhir ini Yai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak sebutkan nama saja, dari hamba Allah saja. Mau menanyakan masalah rumah gendengnya. Gendeng itu maksudnya atap mungkin ya. Pojok-pojok itu. Kalau di beberapa tradisi atau yang omah-omah kuno kan dikasih gambar burung atau bentuk-bentuk burung seperti itu. Kadang dari kejauhan malah kayak burung beneran ini. Nah, ini bagaimana nih ya? Jeruning lawas. Kan tidak untuk peribadahan. Yang kalau patung-patung kan yang yang untuk peribadahan. Itu baik kalau miliknya orang, milik sendiri, kalau orang jangan. Jadi harus dilihat konteksnya. Seperti halnya Nabi tadi ketika kamu, saya tidak bertanya kecuali nanti kalau sampai Madinah kalau ada patung hancurkan, kubur ratakan gitu kan. Itu maksudnya kalau yang sudah masuk Islam punya patung hancurkan. Gitu loh. Kalau kuburan sing diratakan tanahnya pas pengurukan, kalau cepernya di samping, kalau tengah ya nggak bisa. Itu harus dikontekkan ya, tagnya harus dikontekkan baru benar. Ya gitu. Jadi ada patung tapi itu di miliknya orang, ya biarkan dia. Kecuali dia umat Islam ya ingatkan. Kalau Anda mohon maaf agamanya Hindu, Buddha, Konghucu, dalam tradisi mereka begitu ya dibiarkan. Ya kamu jangan datang ke sana. Nah gitu loh. Jadi ada domain yang tidak boleh dilanggar. Ada kehormatan orang lain, karena Islam itu sangat adil loh. Ajaran Nabi itu sangat manusiawi gitu loh. Bukan yang menjadi masalah kan mereka begitu Islam, begitu lihat patung langsung dihancurkan. Seperti yang dalan-dalan dihancurkan, itu kan santri anyar biasa deh, ngaji nurung tutup gitu. Wah ini di kota ini penuh dengan kemusyrikan, banyak patung-patung. Ya kamu jangan datang, itu kotanya orang situ kok. Itu yang bikin itu negara, pemerintah kok. Nah, pemerintahnya katakan mayoritasnya begitu. Ketika di Bali katakan banyak patung. Ya biarkan wong itu di Bali memang modelnya kayak begitu. Ya kamu jangan datang ke sana kalau protes kan begitu. Jadi sebetulnya sudah ada aturan mainnya. Seperti halnya tadi, Allah pun memerintahkan kepada umat Rasulullah jangan menjelekkan misoid, sesembahan Tuhan-Tuhan agama lain. Ya gitu kan, puncaknya kan itu Tuhan loh. Bisa jadi Tuhanmu nanti dipisoi dengan tanpa ilmu. Nah, begitu jelas berarti uang Islam mau ngelek-ngelek Tuhan uang Tuhanmu kok ora katokan bangun ya gak kena ya biarin tau wong dianggap Tuhan mereka kok. Dipasang ning mamae dhewe, ning kaperangane dhewe. Tempat ibadahnya dhewe wis diprivasi ya dipageri. Wis ana tulisane gitu. Kenapa harus risau gitu? Hiduplah damai, beragama itu harus membawa kedamaian. Buat apa beragama kalau hatimu resah gelisah melihat lingkungan, kecuali permaksiatan. Itu yang memang ada pesan moral untuk hentikan, dirubah bahasanya. Man ra'a minkum munkaran
falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran sifatnya. Munkar itu suatu dosa yang membawa dampak kerusakan secara umum. Faksha itu hina, buruk yang dilakukan sendiri. Kalau munkar itu kehinaan, permaksiatan yang membuat dampak sosial. Itu munkar. Tapi kalau itu sudah di privasi, ada tempat ibadah agama ini, salahnya di mana? Wong Islam lakum dinukum waliyadin. Lho no patung ning gone klenteng kok kudu mbok jur iku agama apa sing mbok tiru? Islam model apa gitu loh. Tenanglah dengan keyakinan orang lain. Wah, itu mengganggu iman. Lemah men imanmu. Ya begitu roh gini, resah roh, mohon maaf salib wis meriang kabeh lho. Imanmu kok begitu kecil, begitu rendah, begitu tak bernilai. Apa enggak ngilu kasarannya begitu. Lihat tuh agama lain itu yang tiap hari kok mendengar suara azanmu yang melebihi 136 desibel yang sama dengan sound horeg ya. Itu mereka tenang-tenang saja. Bakal terkadang mepet masjid musola ya tenang-tenang saja. Belum nanti son-son besar ketika pengajian dan sholawatan dan ayat itu. Mereka juga ndak susah kok, tenang-tenang saja. Ini lihat patung aja wis ling wedi manilang mau dihancurkan. Sapa kok dihancurkan? Gitu. Yang disuruh itu kalau kamu sudah Islam, hancurkan, aja mbok ijehke gitu loh. Nah, tapi itu miliknya orang agama lain ya dihargai, apalagi dalam mereka ber-Indonesia. Nanti enak gitu. Jadi Islam ini kalau difahami secara benar itu enggak ada konflik sosial sebetulnya. Ya enggak ada konflik sosial. Wong Islam sing ning nggone Bali kono juga tenang. Sing Islam ya ben Islam, sing Hindu Buddha ya ben Hindu Buddha, gitu loh. Jadi enak. Yang menjadi masalah itu orang-orang baru, Islam santri anyar, ngaji nirung tutuk, pemahamannya belum, ustadznya juga berpikir radikal, sehingga karena agama seseorang itu dilihat siapa yang mengajari. Kamu kalau ingin melihat agama muridnya, lihat agama gurunya, karena agama muridnya adalah agama gurunya. Gitu. Maka mencari guru yang benar agar menjadi murid yang benar, gitu. Dalam arti benar pemahaman dan pengamalannya. Jadi bersifat tawazun, tasamuh, iktidal. Ini konsep-konsep yang Masya Allah bagus, toleran, adil, seimbang, tidak radikal, tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, jangan radikal. Ya tawasud, tengah-tengah, gitu. Ini konsep-konsep untuk kebersamaan Masya Allah luar biasa, ya luar biasa. Ketika dekat dengan kelenteng sampean ya gak perlu kakean perengat-perengut, cedak karo gereja ya ora perlu perengat-perengut, wong wis nggone dhewe-dhewe, keyakinane dhewe-dhewe, agama dhewe lho ngapain kok riso. Harusnya kalau riso itu mereka yang harus riso dengan kita. 5 waktu azan pakai gentoro banter-banteran, malah malam takbir itu malah kalau malam Jumat sholawatan semua itu bayangkan itu. Mereka happy-happy aja, nggak akan merasa terganggu, ya santai. Kenapa kita kok lihat kok ya begitu rendahnya imannya itu loh, takut mengganggu iman, mengganggu tauhid umat. Kok yang di Jakarta itu ya ada kelompok yang begitu. Itu berarti ada yang salah dalam pemahaman, agama. Baik. Kalau menghina agama lain dilarang, itu sudah masuk sampai haram atau? Ya haram. Karena Allah kan yang perintah ayat. Kalau nekat melakukan menghina agama lain dosa berarti. Ya dosa, wong mengganggu agama lain, orang lain yang beragama lain, namanya zimmiman, adzaziman faqat adzani, barisa menyakiti zimmi itu kan orang kafir kan. Orang kafir itu orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi orangnya tuh baik gitu, tidak pernah mengganggu. Sampean sholat ya ora pernah dikrutuk watu, ngaji ora pernah dicegat kon balik itu lho. Sampean bengak-bengok ling wadzan berjanjinan sholawatan ya ora protes. Lu kok mbok ganggu iku maksudnya piye? Nabi itu kan hidupnya sudah dalam pluralitas masyarakat yang majemuk kan di Madinah itu.
Ada agama-agama lain yang diajak hidup bersama dalam kesepakatan bersama disebut dengan Piagam Madinah. Jadi Islam itu miniatur bentuk fotokopinya apalah, duplikatnya Madinah dulu lah, duplikatnya. Jadi yang Madinah biyen niku ana berbagai macam suku dan keyakinan. Mereka sepakat hidup bersama, damai. Bahkan dalam perang Uhud itu kan banyak non-Islam yang ikut berperang, loh, jangan dikira. Ya, Indonesia ini ya duplikatnya lah, mirip-mirip sana gitu. Dan Nabi tidak pernah. Dari Sayyidina Umar juga ketika sampai di mana itu ya, itu kan ditawarin sholat nenggone gereja juga. Cuma akhirnya Umar milih nenggone njobo, jangan. Nanti kalau umatku lihat kalau saya pernah sholat di gereja ini, nanti gerejamu bisa direbut gitu kan. Sudah bijaksana sebuah sekali. Bijaksana sahabat itu. Karena Rasulullah sangat bijaksana. Tidak pernah, kan ada larangan menghancurkan tempat kecuali sudah tidak berfungsi. Dibeli boleh. Dibeli boleh kan. Keridaan. Ada akadnya resmi ya. Bukan kemudian jajah menghancurkan, dikuasai, enggak bisa. Jadi Islam itu kalau dipelajari masa betul-betul salamah. Bikin damai itu. Yang tidak damai itu biasanya orang-orang baru sing lagi mlebu Islam mengatasnamakan Islam sok pahlawan, sok moralis, itu yang menjelekkan citra Islam. Oke. Ini masih ada lagi nih ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 9 menarik ini. Maaf Yai, ini tambah pertanyaan dari 3282 tentang apakah akikah bagi anak laki-laki harus dengan 2 kambing. Mohon pencerahannya. Ini mungkin beliau teringat Hasan Husain cuma 2 toh, harusnya kan 4 kalau masing-masing dihitung 2. Ya kalau mampu ya 2 itu afdolnya gitu. Karena Nabi memerintahkan li gulamin syattani, untuk lelaki itu 2 ekor kambing. Tapi Nabi dalam praktiknya ketika Hasan Husain karena kembar itu juga satu kambing. 1 kambing untuk Hasan, 1 kambing untuk Nah, Husain. itu artinya praktiknya bila mampu sempurnanya 2, kalau belum mampu boleh 1 dulu. Ada pilihan gitu. Ya, Islam itu selalu solutif kan. Baik, nggak saklek ternyata. Dan nanti kalau ada lagi nyembelih lagi, genep 2 ben sempurna begitu. Sesuai kemampuan. Kenapa lelaki 2? Karena lelaki beda dengan perempuan ya. Allah itu dalam pembagiannya ya katakan ada satu penelitian kan itu secara ilmiah itu. Jadi ada satu dokter di Amerika itu yang kebingungan karena bayi itu tertukar. Bayi itu tertukar itu. Sehingga belum sempat istilahnya diobservasi, diteliti, bayi tertukar intinya gitu. Jadi si dokter ini bingung ini gimana, ini milik anaknya siapa, ini siapa gitu. Pada waktu beliau pergi ke satu tugas di Mesir lah, di pesawat itu ternyata duduk dengan seorang ulama. Wakilah mereka sengaja konsultasi ke temannya yang ulama di Al-Azhar gitu. Walhasil dalam konsultasi ini bagaimana dalam Islam apakah ada dalam penentuan laki dan perempuan. Itu dibukakan ayat tentang warisan. Kenapa dalam Islam itu lelaki warisannya lebih banyak dibanding perempuan? Gendungan, rong gendungan lah. Jadi kalau perempuan 1, laki-laki 2 gitu, anak laki-laki. Dianalisis gitu. Ternyata betul ketika ibu yang melahirkan anak perempuan itu ASINya juga lebih sedikit. Kalau anaknya laki-laki itu ASINya lebih banyak. Nah, kemudian beliau menyimpulkan, benar berarti anak iki mbok iki. Dalam bentuk maka akikahnya kenapa 2 perempuan 1? Cara takdirnya itu begitu. Jadi ada satu perbedaan anatomi laki dan perempuan dan pemberian keistimewaan. Lelaki diberi fisik yang beda, maka kenapa lelaki itu arijalu qawwamuna 'ala nisa? Itu ada 2 alasan. Bima faddalallahu 'alaihim, karena dengan apa yang fadl diberikan pada laki-laki.
Laki diberi kelebihan Allah apa fisiknya, tenaganya, penalarannya. Wong lanang ku nalare luwih songo nalare wong lanang, cerdas. Nafsunya 1. Beda perempuan nalarnya 1, nafsunya 9. Itu maka pinter-pinter wong lanang itu ya, laki-laki itu. Walaupun tidak menutup perempuan juga ada yang pinter, tapi lebih jenius wong laki-laki itu. Jadi ada perbedaan dua dengan apa yang dinafkahkan. Jadi dengan demikian 2 itu kesempurnaan gitu lah. Kalau enggak 1 dulu nanti lagi itu. Baik, ya kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing mohon doanya ya. Ya, hanya hidayah Allah yang mampu membawa pada pencerahan. Ya, sehingga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengarkan akan mampu mencerahkan hati kita, mencerahkan perilaku kita, sehingga kita akan semakin baik dan semakin baik. Baik itu dalam bahasa agama takwa gitu. Solih takwa. Orang yang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah apa melainkan semakin tambah jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberi tambahan hidayah kepada kita semua, sehingga ilmu kita adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, nantikan kembali kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib setiap hari Ahad, hadir dari pukul 5 hingga pukul 7 Mitra Pas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Saya Rifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.